Dan hari ini juga kita akan buka pelatihan pertamanya, yaitu mengenai bagaimana membuat CV atau riwayat hidup yang efektif dan mempersiapkan wawancara kerja. Karena yang pertama ya dalam proses mencari pekerjaan tentu saja kita harus menyusun riwayat hidup atau kurikulum vitae yang menarik gitu buat para HRD melihat data pekerjaan kita, latar belakang kita, hobi kita, kepribadian kita secara sekilas itu dilihat dari kurikulum vitae atau riwayat hidup kita. Ini kita akan bicara mengenai CV karena CV dan wawancara adalah gerbang kita untuk mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan. Nah, CV itu sebenarnya adalah kesempatan kita untuk memperkenalkan diri pertama kali. Ibaratnya kalau pacaran tuh kenalan duluan gitu ya, karena pandangan pertamanya seperti apa. Ada orang yang mengatakan bahwa udah CV sederhana aja, nanti toh kita ada interview. Nah, itu salah besar karena para pemberi kerja termasuk saya kadang tuh lihat CV kurang dari 1 menit. Bahkan survei membuktikan rata-rata itu hanya sekitar 6-10 detik buat melihat riwayat hidup para pekerja. Cuma kalau misalnya pas foto yang backgroundnya merah gitu ya, kayaknya ketahuan baru foto dari dia sekolahan. Studio ya. Kalau biru nggak tahu. Iya kan biasanya dulu aku mampir ke studio pertama kali kan merah backgroundnya. Iya. Pengalaman di organisasinya, kalaupun organisasinya ada pengalaman mencari dana, boleh gitu Mas. Kalau berdagang kayak kue itu Kalau berdagang, jadi menjual kue gitu kan, bisa aja kan pengalaman untuk menjual kue atau consumer goods, bahasanya bisa tergantung disesuaikan sama pekerjaan yang dicari. consumer Bisa kalau misalnya itu bentuknya ya barang macam-macam, bisa kelontong gitu ya, atau kalau misalnya dijual bahan pangan bisa. Kalau seminar ini dimasukin banyak banget gitu. Apakah itu termasuk efektif atau terlalu berlebihan gitu? Kalau buat dari sisi kita memang pengen exposure ya, pengalaman kita banyak gitu ya, tapi terus terang buat yang para pemberi kerja kita biasa hanya akan mencari yang relevan saja gitu. Jadi walaupun training yang banyak dialami banyak, saya akan hanya highlight beberapa yang relevan. Kemudian iya, nggak usah banyak-banyak. Jadi kalau misalnya dari itu ada yang bisa kita drop, paling ada tulisannya dan beberapa pengalaman training lainnya gitu, boleh. Jadi intinya untuk menunjukkan bahwa training saya nggak cuma segini loh, sebenarnya banyak, cuma yang relevan adalah yang ini. Kita mempersiapkan diri dengan baik itu kita lebih pede kan. Jadi kita cari tahu perusahaannya apa gitu, supaya kita tahu oh perusahaan ini produknya ini gitu, oh yang dipasarkan sudah adalah ini. Terus jadi kita tahu kemana dia, kayak contoh saya di perusahaan farmasi, saya lihat oh produk yang sudah ada ini, rencana dia mau ada produk baru ini gitu. Jadi supaya saya tahu, jadi oh berarti dia sudah melakukan riset atau mengetahui kondisi tersebut. Kemudian kita latihan, kira-kira kalau kamu bisa sama teman gitu ya Pak ya, gitu nanya, kamu nanyanya apa, aku akan jawab apa gitu kan. Nah itu latihan. Latihan itu membantu kita biar jawabnya nggak berbet ya, jawabnya to the point. Karena biasanya kalau satu orang yang interview itu maksimal 30 menit, kira-kira 30 menit. Kalau 2 orang yang sekaligus menginterview, menurut saya minimal 1 jam. Formal gitu. Kadang jangan terlalu pakai bahasa slang kalau misalnya sama calon atasan kita, terus beri perilaku yang baik itu maksudnya kita menunjukkan bertanyanya tips yang dalam artian bagus, mencari tahu kan. Jadi saya ini kira-kira strateginya buat tahun ini apa gitu kan, apa yang kira-kira saya bisa bantu untuk perusahaan ini berkembang lebih baik. Itu kan menunjukkan ketertarikan kita terhadap pekerjaan. Dan kita mendengarkan yang efektif. Kalau dia sudah bertanya atau dia menjawab,
kita dengarkan, kalau perlu kita ulang jawabannya secara singkat biar ketahuan bahwa oh kita tertarik ya, kita mengerti ya gitu. Karena kadang ada juga sih yang interview tuh malah dia banyak yang ngomong daripada kita gitu kan, tapi ketika kita merespon ceritaannya dia jadi tertarik gitu. Kadang saya juga suka sih interview tapi kebanyakan saya ngomong, saya pulang saya bingung tadi dia ngomong apa ya. Ya interviewer juga manusia kadang-kadang suka salah. Kayaknya sangat penting kita juga untuk menarik perhatian yang kita bicarakan.